Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Pada kesempatan kali ini, saya Aldian Rasmar dan Afif Malmisya, salah satu mahasiswa Fisika Institut Teknologi Bandung, akan mempresentasikan mengenai laporan MBKM kami atau laporan magang dengan topik Prediction of Human Body Composition by Hand-to-Hand Bioelectrical Impedance Measurement based on Single Frequency Principle yang dibimbing oleh dosen Dr. Ernat Redi Haryanto, SSC MSc, dan Bustamir Arif. Lalu untuk magang kemarin, kita diterima di CP Chemtronic yang merupakan perusahaan yang fokusnya itu ada di riset and development untuk teknologi kreatif, yang mana sudah berdiri sejak Juni 2012. Lalu untuk magang yang kami laksanakan itu telah dimulai dari 15 Juni hingga 15 September tahun 2022. Selanjutnya terkait introduction, kami akan jelaskan mengenai background dan juga tujuan dari internship ini. Mengutip dari apa yang dikatakan Dr. Cut Putri Aryani pada 2021, beliau mengatakan bahwa untuk masalah berat badan orang dewasa di Indonesia itu ternyata sudah meningkat hampir 2 kali lipatnya dari tahun 2007. 2007 yang 19,1% hingga 35,4% di tahun 2018, dan angka ini tetap terus bertambah hingga tahun 2023 sekarang. Kemudian mungkin ada satu parameter yang biasanya kita pakai untuk memonitor berat badan ideal kita, yaitu body mass index atau BMI, yang mana mempunyai kelemahan utama, dia itu mengabaikan kontribusi dari body composition kita. Sedangkan di sisi lain, ada paper yang menyebutkan bahwa body mass index itu sebenarnya analog terhadap fat mass index maupun fat free mass index. Oleh karena itu, daripada menggunakan body mass index yang tidak bisa mengklasifikasikan antara berat badan yang berlebihan atau kelebihan lemak, lebih bagus kita menggunakan fat mass index atau fat free mass index untuk mendapatkan body composition. Namun ada hal yang perlu kita perhatikan, bahwa fat free mass prediction model itu hanya dibangun untuk populasi tertentu dan anthropometric data dalam range tertentu saja. Lalu ini ada beberapa sumber yang menyebutkan bahwa untuk multi-segment dan multi-frequency principle itu mampu menjamin error yang lebih rendah untuk hasil measured impedance, impedensi yang terukur itu kurang dari 1%, dan juga untuk fasenya yang terukur kurang dari 1 derajat. Namun untuk mendapatkan akurasi yang tinggi tersebut, kita juga harus mengorbankan cost, yang mana itu perlu kita minimalkan dalam kita melakukan produksi massal. Oleh karena itu, dalam internship ini, kita memiliki 2 tujuan, yaitu yang pertama, membuat suatu instrumen untuk memprediksi body composition, dan yang kedua adalah mengatasi masalah akurasi dalam pengukuran bioimpedance menggunakan suatu model filter matematis yang nanti akan kita develop. Baik, selanjutnya pada bagian ini akan dijelaskan mengenai teori yang digunakan dalam membangun riset ini. Yang pertama ada parallel equivalent model, di mana kita tahu bahwa tubuh kita sendiri dapat dimodelkan sebagai resistor dan kapasitor, seperti yang dapat dilihat pada gambar 5, di mana gambar 5 tersebut merupakan kombinasi paralel antara resistor dan kapasitor, di mana untuk resistor sendiri dalam tubuh kita dapat dianalogikan sebagai aliran fluida yang terdapat dalam tubuh kita, di mana fluida di dalam tubuh kita seperti darah, air, dan semacamnya dapat menghantarkan arus. Selanjutnya untuk kapasitor sendiri dapat dianalogikan sebagai membran sel dalam tubuh kita. Selanjutnya untuk impedansi di dalam tubuh kita dapat diukur menggunakan pasangan satu, yaitu Z sama dengan 1 dibagi 1 per R kuadrat P ditambah 2 Pi FCP kuadrat, lalu persamaan tersebut di akar.
Kemudian untuk menghitung sudut fasa antara tegangan dan arus dapat digunakan persamaan dua, yaitu theta sama dengan minus arcus tangan 2πf CPFP. Kemudian berikut merupakan adalah properties dari intensif dan ekstensif electrical di dalam tubuh kita. Di mana untuk ekstensif sendiri terdiri dari impedansi yang bergantung pada geometri atau luasan pada acuan terhadap tubuh kita. Sehingga untuk intensif sendiri adalah konduktivitas sigma dan permitivitas epsilon yang bergantung atau sebagai fungsi frekuensi. Untuk beberapa parameter yang kami gunakan dalam mengukur impedansi ini diantaranya ada reaktansi yaitu X yang dapat dihitung menggunakan persamaan 3 yaitu minus L per A dalam kurung 2πf epsilon epsilon 0 per kuadrat tutup kurung. Untuk resistansi atau R dapat dihitung dengan rho sama dengan L per A yaitu dapat dilihat dari persamaan 4. Kemudian berikut merupakan body composition dan beberapa persamaan yang kami gunakan untuk menghitung body composition itu sendiri. Sebelumnya dapat dilihat pada gambar 7 di mana pada gambar tersebut dijelaskan body components model di mana terdapat dua model yaitu ada 2 komponen dan 3 komponen. Untuk dua komponen sendiri dalam tubuh kita dapat dijelaskan terdiri dari fat mass atau FM dan fat free mass atau FFM. Untuk 3 komponen sendiri dapat diketahui bahwa FFM sendiri dapat dikategorikan kembali menjadi dua, yaitu terdiri dari water atau fat dan fat free dry mass atau otot kita sendiri. Untuk body mass sendiri atau BM dapat dihitung dengan persamaan 5, yaitu BM sama dengan FM ditambah FFM. Kemudian untuk total body water sendiri atau TBW dapat dihitung dengan persamaan 6, yaitu 0,73 dikali FFM. Kemudian dapat dihitung juga fat free mass FFM menggunakan persamaan 7 yaitu 13,005 ditambah 0,204 P ditambah 0,394 H kuadrat per Z minus 0,136 Y ditambah 9,25 S, di mana persamaan ini dibangun oleh parameter-parameter yang mempengaruhi dari body composition itu sendiri, diantaranya ada weight, berat, tinggi, dan size, dan digabung dengan komponen dari impedansi itu. Selanjutnya masuk kepada desain dan implementasi dari alat kami. Berikut merupakan workflow untuk dari analisis alat atau instrumen yang kami kerjakan. Yang pertama ada menentukan nilai komponen dari AD5933 dan melakukan konfigurasi pada modul tersebut, di mana AD5933 ini adalah alat atau inti dari instrumen kami untuk mengukur body impedance itu. Kemudian kami menentukan sweep frekuensi atau range frekuensi yang akan kami ukur terhadap tubuh manusia atau tubuh kami sebagai objek. Kemudian kami melakukan kalibrasi pada alat tersebut. Lalu pada bagian akhir terdapat analisis dari pengaruh luas area dan tipe dari elektroda yang kami gunakan nantinya. Berikut merupakan sistem blok diagram dari alat instrumen kami sendiri. Yang pertama kami menggunakan personal komputer atau PC yang dihubungkan menggunakan USB kepada ESP32 sebagai pemrosesan data, kemudian disambungkan dengan komunikasi serial I2C kepada AD5933 yang modul, di mana AD5933 ini seperti yang telah dikatakan sebelumnya sebagai modul untuk mengukur di impedans itu sendiri. Pada AD5933 ini terdapat dua pin yang kami gunakan, yaitu ada excitation out dan excitation in, di mana excitation in ini berperan untuk mengirimkan sinyal dan excitation out berperan untuk menangkap sinyal. Kemudian kami juga menggunakan multiplexer 74HC 4051 untuk menentukan set atau resistansi kalibrasi sebagai acuan referensi pengukuran body impedance nantinya. Kemudian ini dapat dilihat ada algoritma yang digunakan untuk pengukuran instrumen nantinya. Mulanya sistem akan berjalan, kemudian akan menginisialisasi beberapa variabel dan struct untuk penyimpanan data. Setelah itu akan juga dilakukan inisialisasi modul serial, ada juga sistem modul yang dibuat sendiri, dan juga beberapa pin yang digunakan. Setelah itu user akan diminta untuk memasukkan input kalibrasi dan akan dijalankan program utama dari looping.
Setelah itu sistem akan selesai. Untuk algoritma dari looping sendiri, nanti user akan diminta untuk input suatu data anthropometric data, setelah itu melakukan inisialisasi dari beberapa lokal variabel, dan dilanjutkan untuk konfigurasi dari board AD5933 agar siap untuk melakukan frekuensi sweeping. Setelah itu, body impedance akan diukur dan menggunakan model yang telah di-develop sebelumnya, kita akan mendapatkan nilai impedansi yang terkoreksi. Setelah itu, dari nilai anthropometric data yang sudah diinput dan juga hasil impedance yang sudah terukur, dapat kita hitung body composition menggunakan data median. Dan untuk datanya akan ditampilkan ke PC yang terhubung dengan USB menggunakan komunikasi serial. Selanjutnya masuk pada data dan analisis, di mana pada bagian pengambilan data pertama kami menggunakan elektroda kering atau dry karena dapat dilihat pada gambar 10 merupakan variasi dari si ini untuk melihat bagaimana pengaruh dari elektroda kering ini terhadap luasan atau geometri dari bidang sentuh dalam pengukuran body impedance. Kemudian selanjutnya dapat dilihat gambar 11 ini merupakan hasil dari variasi grip atau pegangan pada gambar sebelumnya, di mana seperti yang diketahui hasil ini sesuai dan dapat dikatakan bahwa semakin luas bidang sentuh dalam dari impedansi itu sendiri akan semakin kecil. Nah, berikut merupakan model matematika untuk melakukan filter untuk menekan besarnya error dalam pengukuran body impedance ini. Dapat dilihat pada gelas merupakan filter matematika yang antara nilai impedansi sesungguhnya dengan nilai impedansi pengukuran. Nah, kemudian dapat diketahui bahwa berdasarkan fitting data tersebut, nilai value dari R kuadrat yang diperoleh sebesar 99,99%. Kemudian untuk pemodelan persamaan dari matematika filter ini yaitu dengan fx dengan 1,0523x dikurang 43,9766. Dengan melakukan pemodelan matematika untuk memfilter error dari pengukuran body impedance itu, dapat dilihat pada gambar 13 merupakan perbandingan pengukuran impedansi dengan dan tanpa menggunakan model matematika, di mana sebelum menggunakan model matematika tersebut kami memperoleh error sebesar 0,03%. Lalu kami menggunakan model matematika tersebut atau aproksimasi untuk memperkecil errornya, kami dapat menekan error pengukuran error sebesar 0,1 hingga 1,69%. Kemudian setelah mendapatkan data bioimpedance sebelumnya, kita dapat manfaatkan itu dan data anthropometric untuk mendapatkan body composition menggunakan FFM prediction model yang sudah disebutkan pada bagian introduction tadi. Dari situ ternyata didapati bahwa untuk body composition dari beberapa sampel dengan variasi grip atau luas area sentuh seperti gambar 14 ini. Untuk luas area yang luas, ternyata didapati untuk Z-nya itu tadi semakin kecil. Namun A ini sebanding dengan fat free mesh, namun berkebalikan dengan fat mesh dan sebanding dengan total body water. Jadi ketika luas itu semakin besar, maka fat free mesh yang didapatkan akan semakin besar, fat mesh-nya akan semakin kecil, dan total body water-nya akan semakin besar juga. Hal ini pun sesuai dengan apa yang dijelaskan di teori.
Selain itu, kita juga menggunakan elektroda tipe basah yang kita variasikan di 6 posisi. Untuk posisi pertama di bagian punggung tangan, posisi kedua di punggung tangan tapi agak di ibu jari. Kemudian yang posisi 3 ada di agak bawah pergelangan tangan, yang keempat ada di tengah dari tangan, yang kelima dan 6 ini digunakan posisi dengan jarak lintasan dari sinyal itu pendek. Nah, dari variasi tersebut, kemudian kita ukur juga untuk beberapa sampel, di sini ada 4 sampel, dan kita dapati hasil seperti gambar 15. Di sini dapat kita lihat ada beberapa hal yang menjadi perhatian dalam data tersebut. Misalnya di fat-free mesh, kita dapati percentage yang cukup tinggi di sana. Itu mengindikasikan bahwa itu adalah hasil pengukuran dengan variasi P5 dan P6, yaitu jalurnya yang pendek. Jadi dari sini kita bisa dapati bahwa untuk wet electrode, gel yang ada di elektrod tersebut akan berkontribusi terhadap R, sehingga meningkatkan Z. Maka untuk mengatasi nilai Z yang terukur itu akan sangat tinggi, kita memerlukan pemendekan jalur current, jalur listriknya. Dan dari hasil tersebut, ternyata untuk hasil dry electrode maupun wet electrode itu memiliki rentang yang sesuai dengan referensi, di mana kita menggunakan referensi itu dari hasil papernya Mr. Schwartz dan Mr. Wang, yang menyebutkan bahwa untuk FFM itu mereka mendapati di rentang 81,7 dan 74%, sedangkan FM itu di sekitaran 18,3% dan 26%, serta total body water di sekitaran 56%, sesuai dengan apa yang didapati di figur 15 ini. Namun untuk hasil yang lebih bagus itu untuk wet electrode digunakan posisi 5 dan 6 yang jalurnya itu lebih pendek. Selanjutnya pada bagian kesimpulan yang pertama diperoleh bahwa kami dapat menekan besarnya error dengan menggunakan model matematika atau kami sebut sebagai mathematical filter modeling, di mana sebelum menggunakan model matematika itu sendiri diperoleh error pengukuran sebesar 0,04 hingga 39,03%, kemudian kami dapat tekan hingga 0,1 hingga 1,69%. Untuk yang kedua, model prediktif ini dapat dikembangkan dan merupakan studi yang baik sebagai referensi metode untuk pengukuran body impedance, di mana dapat diketahui juga bahwa banyak pengaruh atau faktor yang mempengaruhi hasil pengukuran, diantaranya adalah umur, gender, body mass index, dan aktivitas level setiap individu. Kemudian untuk yang ketiga, dapat diketahui bahwa penelitian atau riset ini sangat penting untuk menganalisis bagaimana perkembangan body composition setiap individu, di mana untuk riset ini sendiri dapat dikembangkan lebih lanjut untuk menekan besarnya cost dalam melakukan pengukuran body impedance dan dapat mengestimasi bagaimana body komposisi yang baik untuk setiap individu. Mungkin sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.